Pelatih Inter Christian Chivu menganalisis hasil pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan Torino dalam konferensi pers. Scudetto yang dimenangkan tetaplah Scudetto, baik diraih di kandang maupun di tempat lain tidak mengubah apapun. Kami hanya harus mencoba mewujudkan mimpi kami sebaik mungkin, ujar sang pelatih. Chivu juga mengakui keunggulan lawan dalam pertandingan tersebut. Hari ini kami bisa tampil lebih baik, tetapi juga harus memberi kredit kepada lawan yang kami hadapi. Kami sempat berpikir pertandingan sudah selesai, namun ternyata belum. Mereka menemukan energi dan pertandingan seperti ini sering menjadi rumit, jelasnya. Sang pelatih kemudian menekankan bagaimana sepak bola bisa mengubah situasi dalam waktu singkat. Ini adalah pertandingan yang jika tidak dikelola dengan baik, Anda juga bisa kalah. Kami mengetahuinya, kami juga telah melihatnya dalam situasi lain, tambahnya. Meski hasil akhir tidak sempurna, penilaian terhadap musim tetap positif. Kami juga mencoba untuk memenangkannya, tetapi itu tidak mengubah apapun. Kredit diberikan kepada para pemain. Mereka telah menempatkan diri dalam posisi untuk meraih mimpi dengan beberapa pertandingan tersisa, katanya. Terakhir, mengenai keputusan wasit, Chivu memberikan jawaban singkat dan tegas. Saya tidak melihatnya kembali. Saya tidak pernah berbicara tentang penalti, baik yang menguntungkan maupun merugikan, tutupnya. Hasil imbang 2-2 melawan Torino sedikit memperlambat laju Inter, namun tim Nerazzurri masih berpeluang merayakan gelar juara pada minggu depan dengan mengalahkan Parma. Terkait penyelidikan yang ramai dibicarakan dalam beberapa jam terakhir, Presiden Inter BP Marotta memberikan tanggapannya kepada TG1. Kami terkejut dengan komentar yang terus bermunculan mengenai penyelidikan beberapa hari ini. Kami tidak memiliki wasit yang disukai atau tidak disukai. Selain itu, saya tenang untuk mengatakan bahwa kami selalu bertindak dengan penuh korektitas. Sehingga saya yakin baik sekarang maupun di masa depan, kami tidak akan terlibat dalam masalah ini, ujarnya. Marotta menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah menuntaskan musim dengan baik. Saat ini kami fokus pada penyelesaian kompetisi untuk meraih Scudetto yang layak ini, dan kemudian menghadapi final Coppa Italia yang akan menjadi target yang menarik, lanjutnya. Ia juga menyinggung beberapa keputusan di musim sebelumnya yang dinilai merugikan Inter. Saya juga ingin menekankan bahwa beberapa keputusan musim lalu merugikan kami, mengingat penalti dalam laga Inter Roma yang tidak diberikan, yang bisa saja menghasilkan akhir musim yang berbeda, tutup Presiden Inter tersebut. Bek Inter, Jan Bisek, memberikan komentarnya dalam konferensi pers setelah hasil imbang 2-2 di markas Torino. Saya pikir saya tampil baik musim ini, tetapi selalu ada ruang untuk berkembang. Sebagai pemain bertubuh tinggi, penting untuk menjadi faktor dalam situasi bola mati. Selalu ada banyak hal yang bisa ditingkatkan, seperti yang saya selalu katakan. Hari ini kami tidak tampil terlalu baik di babak kedua. Mungkin ada sedikit kelelahan. Kami harus memberi selamat kepada Torino, tetapi tim seperti kami yang sudah unggul 2-0 seharusnya tidak membiarkan diri disusul. Sekarang kami harus menyelesaikan tugas di pertandingan berikutnya, ujarnya. Ketika ditanya mengenai kemungkinan meraih Scudetto di kandang, Bisek juga mengungkapkan perasaannya. Saya pikir tidak ada emosi yang lebih indah dari itu. Itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Tetapi kami harus terlebih dahulu memainkan 95 menit sepak bola. Jika kami tetap fokus dan melakukan apa yang bisa kami lakukan, pada akhirnya kami akan merayakannya, tambahnya. Bek Inter Matteo Darmian memberikan komentarnya kepada Inter TV setelah hasil imbang 2-2 di kandang Torino. Kami kecewa karena sudah unggul 2 gol, tetapi tidak berhasil membawa pulang kemenangan. Namun kami tetap tenang dan percaya diri untuk pertandingan berikutnya. Kami kebobolan gol pertama, lalu mereka memanfaatkan momentum dan berhasil menyamakan kedudukan. Kami berharap bisa meraih 3 poin di pertandingan selanjutnya dan merayakannya, ujarnya. Ketika ditanya mengenai laga Milan kontra Juventus yang berlangsung malam ini, Darmian memberikan jawaban singkat. Sekarang waktunya pulang. Saya tidak tahu apakah kami akan sempat menontonnya di bus. Namun kami fokus pada diri kami sendiri dan akhir musim. Kami juga memiliki Coppa Italia dan ingin menutup musim dengan cara yang terbaik. Kami harus bekerja baik. Sepanjang tahun kami telah menunjukkan mentalitas kami. Dan kami ingin menang di kandang melawan Parma di depan para pendukung kami yang luar biasa, tutupnya. Dalam video editorial rutinnya untuk FC Internews, Filippo Tramontana memberikan komentar terkait hasil imbang antara Inter dan Torino dalam pertandingan pekan ke-34 Serie A, dengan fokus khusus pada penalti yang diberikan untuk tim Torino.
Inter tidak mampu melampaui hasil imbang. Hingga skor 2-0, mereka memainkan pertandingan yang baik, meskipun menggunakan susunan pemain yang cukup eksperimental. Setelah itu, Inter kehilangan keseimbangan. Seharusnya bisa memanfaatkan ruang terbuka untuk mencetak gol ketiga, tetapi justru kebobolan gol 2-1. Inter kemudian menghilang dari permainan, lalu datang lagi penalti yang diperdebatkan musim ini. Tidak ada lagi istilah bola tak terduga, tidak ada lagi gerakan yang sesuai, ujarnya. Menanggapi kabar yang muncul pada hari sebelumnya dan mengguncang jajaran wasit sepak bola Italia, termasuk keterlibatan Inter dalam dugaan penunjukan wasit yang dianggap sesuai dengan klub Nerazzurri sebagai bagian dari tuduhan terhadap penunjuk wasit Gianluca Rocchi, Walter Zenga menyampaikan pendapatnya. Saya melihatnya seperti sebuah bangunan kartu yang runtuh dari dasarnya. Ada kegagalan lolos Piala Dunia oleh tim nasional Italia, lalu pengunduran diri Gravina sebagai presiden FIGC, dan sekarang ini. Pikiran pertama dari orang yang pergi ke kafe untuk minum kopi dan membaca berita di koran adalah hal tersebut. Saya tidak digaji oleh Inter, saya hanya seorang penggemar. Tetapi hal pertama yang saya pikirkan adalah ini. Inter akan menjadi kasus pertama di dunia dari tim yang dirugikan akibat penunjukan yang diatur. Bolonya Inter dan Inter Milan justru kalah bukan menang karena bantuan. Itu yang membuat saya berpikir. Namun saya tahu bahwa hasil di lapangan tidak diperhitungkan dalam tuduhan. Ujar Zenga kepada Sky Sport. Pelatih Inter Christian Chivu memberikan komentarnya kepada Inter TV setelah hasil imbang 2-2 melawan Torino. Kami harus memberi kredit kepada lawan. Mungkin kami berpikir pertandingan sudah selesai, tetapi hal seperti ini bisa terjadi. Kami juga pernah melakukan comeback. Kredit juga untuk Torino. Terkadang sulit menjaga fokus dalam pertandingan seperti ini. Ketika tampaknya sudah berakhir, bahkan ada risiko untuk kalah, ujarnya. Ketika ditanya apakah dirinya merasa sebagai perekat tim, Chivu menjelaskan perannya. Saya mencoba melakukan pekerjaan saya sebagai profesional dan sebagai manusia. Kami berusaha menjaga keseimbangan dan motivasi yang tepat. Saya pikir kami melakukannya dengan cukup baik, mengingat pada titik musim ini, kami sudah dekat untuk mewujudkan mimpi kami. Kami hanya membutuhkan 3 poin dari 4 pertandingan, dengan 25 kemenangan yang sudah diraih musim ini. Itu tidak pernah mudah bagi siapapun. Terkait cara menjaga konsentrasi dalam sisa pertandingan, Chivu menekankan pentingnya ketenangan. Saya memiliki sedikit pengalaman dalam situasi seperti ini sebagai pemain. Terkadang tekanan datang dari luar. Saya mencoba menjaga ketenangan. Pertandingan ini tidak mengubah apapun. Kami harus terus mengingat apa tujuan kami. Tutupnya. Mantan Kapten Inter Giuseppe Bergomi menganalisis hasil imbang melawan Torino dalam studio Sky Sport dengan menyoroti terutama aspek mental dalam pertandingan tersebut. Ketika Anda sudah unggul 2-0, Anda merasa telah menguasai pertandingan dan secara tidak hindarkan mengalami penurunan. Terjadi kesalahan sederhana dan kemudian ketika pertandingan menjadi kacau, Inter kesulitan. Torino menyamakan kedudukan dengan layak jelasnya. Bergomi juga menyoroti bagaimana faktor eksternal seperti penyelidikan kejaksaan Milan terhadap Gianluca Rocchi bisa saja memberikan pengaruh. Dari cara saya melihat sepak bola, situasi seperti ini bisa meninggalkan dampak. Ada kemungkinan para pemain juga merasakannya. Ia kemudian membahas Marcus Thuram yang tampil menonjol dalam beberapa pekan terakhir. Apa yang kita katakan hari ini harus dikonfirmasi juga saat segalanya berjalan baik. Saya menyukai sikap positifnya. Inter tanpa Lautaro Martinez dan dengan beberapa pemain yang menurun performanya, menemukan pemain yang sedang dalam kondisi baik dan dia memainkan perannya sebagai Thuram, mencetak gol dan memberikan kontribusi.